adalah alam kubur. Yang membatasi antara dunia dengan akhirat adalah alam kubur. Ketika kita mengetahui bersama bahwa di dalam kubur itu orang ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan siksa kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Kita ketahui bersama, para anbiya, para syuhada, para salihin, insya Allah mereka semua adalah orang-orang yang ada dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده تركنا على المنهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menerima pujian itu maka selayaknya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mendengar orang berkhutbah, kita sering mendengar mengatakan orang bahwa segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kalimat segala itu tidak satu. Ternyata Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa pujian itu ada 4. Yang pertama, puji qadim alal qadim, memujinya yang maha qadim kepada yang maha qadim, yaitu yang memujinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Yang kedua, puji qadim alal hadis, yaitu memujinya sang khalik kepada makhluk, memujinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Seperti Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ketiga, puji hadis alal qadim, yaitu memujinya yang baru kepada yang maha terdahulu, memuji makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Imam An-Nawawi menjelaskan puji adalah puji hadis alal hadis, memujinya yang baru kepada yang baru. Ketika ada seseorang memuji orang lain atau seseorang dipuji oleh orang yang lain, maka seraya kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa kita haturkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang tidak akan ada lagi nabi setelahnya, nabi yang paling sempurna dalam menyampaikan risalah, balaghar risalah wa addal amanah, nabi yang paling sempurna dalam menyampaikan amanah, wa nasahal ummah, nabi yang paling sempurna dalam memberikan nasihat kepada umatnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga salawat dan salam juga tersampaikan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau sehingga kelak kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini izinkan al-faqir untuk usini wa iyyakum bitaqwallah, untuk menasihati dirinya, khususnya umumnya menasihatkan kepada kita semua. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafaza. Dan hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia dihadapi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan akan Allah berikan pula rezeki yang tidak disangka-sangka bagi hambanya yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya untuk orang-orang yang bertakwalah surga itu Allah berikan kepadanya. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan inilah Allah akan menganggap kita sebagai orang yang paling mulia yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang kedudukannya tinggi, bukanlah orang yang paling banyak hartanya, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah tadi saya menyampaikan satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Inna iddatash syuhuri 'indallah. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan 4 bulan di antara yang 12 bulan yang telah Allah tetapkan itu ada bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan Ashhurul Hurum. Ashhur adalah jamak dari kata syahr. Al-Hurum adalah jamak dari haram. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Dzulhijjah, dan yang terakhir adalah bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan haram ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Fala tadlimu fihinna anfusakum," janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram. Kita sekarang berada di bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sekarang berada di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya kita banyak melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besarnya amalan ibadah yang dilakukan di bulan haram, karena begitu besarnya ibadah yang dilakukan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama melaksanakan ketaatan dan perbanyak ibadah di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram adalah bulan yang kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menzalimi diri kita sendiri, terlebih lagi menzalimi orang lain. Mungkin kita jarang menyadari, mungkin kita tidak menyadari bahwa sebetulnya hari-hari yang kita lalui mungkin kita menzalimi diri kita sendiri. Tidak kita sadari bahwa kita telah menzalimi diri kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri? Apa yang dimaksud dengan zalim kepada diri sendiri?
zalim kepada diri sendiri adalah ketika diri kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melalaikan perintah-perintah Allah, hakikatnya kita sudah menzalimi diri kita sendiri. Ketika seseorang melalaikan perintah Allah, berarti dia sudah zalim pada dirinya, karena kelalaian itu menyebabkan dirinya masuk ke dalam jurang kenistaan. Ketika seseorang tidak melakukan ketaatan kepada Allah, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Kita ketahui bersama di dalam surat Al-Maun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Orang melakukan salat pun ketika dia lalai dengan perintah Allah, lalai untuk melakukan salat, maka ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah neraka wail. Jadi ketika seseorang tidak melakukan ketaatan kepada Allah, bahwa cenderung dia bermaksiat kepada Allah, dia lalai terhadap perintah-perintah Allah, hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Berarti dia sudah merelakan dirinya untuk disentuh oleh api neraka. Berarti dirinya sudah merelakan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini tadi Allah mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Menzalimi diri sendiri saja Allah sudah melarangnya. Terlebih lagi menzalimi orang lain. Janganlah kita menzalimi diri sendiri dan janganlah kita menzalimi orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, "Inni haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu muharramun bainakum fala tadhallamu." Sesungguhnya kata Allah, "Inni haramtu zulma." Sesungguhnya telah aku haramkan kezaliman kepada diri-diri kalian. Maka janganlah dari diri kalian menzalimi diri kalian sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula kita menzalimi kepada keluarga kita sendiri. Mungkin secara zahiriah kita tidak pernah menyakiti fisik anak dan istri kita. Namun ketika kita membiarkan kelalaian yang dilakukan oleh anak dan istri kita, ketika kita membiarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh anak dan istri kita, maka sejatinya kita telah menzalimi anak dan istri kita. Karena ketika kita membiarkan kelalaian yang dilakukan oleh anak dan istri kita, ketika kita membiarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh anak dan istri kita, sejatinya kita sudah membiarkan dia terjerumus kepada jurang kenistaan, yaitu kepada jalan yang tidak diridhoi Allah, yang mengakibatkan dirinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya kita tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Maka kita sejatinya harus melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang melakukan amalan ibadah di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Begitu pula ketika seseorang melakukan kemaksiatan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan siksaan yang lebih pedih daripada dia melakukan amalan-amalan yang atau bermaksiat kepada Allah di bulan yang lain. Ketika bulan ini Allah lipat gandakan pahala, ketika Allah memberikan ganjaran yang begitu besar kepada orang yang melakukan ketaatan kepadanya, begitu pula Allah akan memberikan siksaan yang sangat berat kepada orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitu sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya, begitu cintanya Allah kepada kita sebagai hambanya, sehingga Allah memberikan pahala-pahala yang sangat besar ketika kita melakukan amalan-amalan di bulan-bulan yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitupun hari ini adalah Sayyidul Ayyam, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini jatuh kepada hari terbaik di dunia. Yang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidaklah ada amalan yang dilakukan, amalan soleh yang dilakukan pada hari-hari ini lebih mulia daripada hari-hari yang lainnya.
yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ketika kita mengetahui bersama ada 10 malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang melaksanakan ibadah pada malam itu, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya, yaitu malam terakhir di bulan Ramadan. Begitu indahnya Allah memberikan ketetapan, dan ada juga 10 hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seseorang melakukan amalan kebaikan di 10 awal bulan Zulhijjah ini, pahalanya sangat besar. Bahkan Allah menjadikan satu malam yang lebih baik daripada malam yang lainnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Begitu pula Allah yang maha mulia memberikan kepada kita pahala yang sangat besar. Bahkan Allah menjadikan ada satu hari yang lebih baik daripada hari-hari yang lainnya, yaitu hari Arafah, yang mana ketika semua doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah kabulkan. Dan hari ini adalah hari terbaik dunia. Ketika seseorang meminta mohon kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, akan kabulkan doanya. Hajat apapun kepada Allah dia mintakan pada hari yang sangat mulia ini, maka Allah akan kabulkan. Dan hari Arafah ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang ada di dalam, banyak mengangkat orang-orang yang ada di dalam neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ke-9 Zulhijjah, termasuk di dalamnya adalah hari yang utama karena masuk dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Barang siapa dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan amalan ibadah, terkhusus ibadah puasa yang disebut dengan puasa Arafah pada hari ini, hari tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumu yaumu Arafah yukaffiru sanatain." Puasanya di hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Madian wa mustaqbalan. Ketika seseorang melakukan puasa sunnah di tanggal 9 Arafah, maka Allah menghapuskan dosanya 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan ganjaran kepada kita sebagai hambanya. Saking sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kesempatan emas, ini merupakan kesempatan terbaik bagi kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar? Kenapa Allah memberikan pahala yang begitu berlipat-lipat ganda kepada hambanya yang melakukan amalan ibadah di bulan-bulan tertentu yang telah Allah tentukan kemuliaannya? Karena ingat, kita akan meninggalkan dunia yang sebentar ini menuju kepada akhirat yang selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita akan meninggalkan dunia ini menuju kepada hari yang lebih baik, yaitu hari akhirat. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Hari akhir adalah hari yang lebih baik daripada hari ini, yaitu dunia. Oleh sebab itu, karena kita akan berpindah dari tempat yang panah ini, kita akan berpindah dari tempat yang sangat singkat ini menuju ke tempat yang abadi, menuju kepada kemuliaan yang Allah berikan, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita akan berpindah dari tempat yang sementara menuju tempat yang abadi, maka kita perbanyaklah amalan-amalan ibadah, perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan menempati tempat yang abadi yang selama-lamanya ada dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwa ketika seseorang akan memasuki alam akhirat, ada pembatas, alam pembatas. Sebelum kita memasuki alam akhirat, ada yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah adalah alam kubur, yang membatasi antara dunia dengan akhirat adalah alam kubur. Ketika kita mengetahui bersama bahwa di dalam kubur itu orang ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan siksa kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah,
dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Kita ketahui bersama, para anbiya, para syuhada, para salihin, insya Allah mereka semua adalah orang-orang yang ada dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, sebelum memasuki surga ada di alam barzah, ada dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kubur yang usianya mungkin hanya 63 tahun, tapi yang mereka rasakan sekarang di alam kubur sudah 1400 tahun lamanya ada dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kubur. Begitu pula orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam kemaksiatan kepada Allah, tidak taat kepada Allah, durhaka kepada Allah, seperti Abu Jahal dan teman-temannya. Tentunya mereka meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ketika mereka semua belum dimasukkan ke dalam neraka, mereka sudah mencicipi azab kubur yang hidupnya di dunia cuma 60 tahun, tetapi kisahnya sudah ribuan tahun. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan memegang keimanan di dalam kita sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الواحد بلا شريك والقوي بلا نصير والعزيز بلا ظهير أحمده حمدا يليق بجلاله فلعديم سلطانك فهو الأول والآخر والظاهر والباطن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقيموا الصلاة